Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihan Putri Alivia dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Era demokrasi liberal adalah masa di mana RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dari pemerintahan RIS. Perubahan bentuk pemerintah diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD sementara 1950. Era demokrasi liberal dimulai dari tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama itu ada kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanaring yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua keuangan yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilainya dengan setengahnya. Tujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Yang kedua ada Gerakan Benteng. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari 1,7 miliar menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Tujuan dari program Benteng ini adalah 1. Mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Kedua, yaitu membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Yang ketiga, menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan negara asing lainnya. Terus yang keempat, upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Yang terakhir ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Ishak Tojora Hadisurjo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi yaitu Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa yaitu Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalannya, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi pemerintah. Sayangnya program ini tak berjalan sesuai dengan harapan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.